Di sini itu Om. Di dalam batu ini ada sebuah penjara Om. Semua orang berteriak minta tolong untuk dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini kita berada di Pegunungan Anyasmoro dan saat ini saya bersama adik Nazwa, seorang anak indigo atau bocah indigo yang kita selalu dibuat penasaran dengan apa yang ingin disampaikan dan ditunjukkan pada netizen semuanya. Anak ini sangat luar biasa sekali yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, yang ternyata anak indigo adik Nazwa ini itu luar biasa sekali ya. Dan saat ini kita mau diajak kemana ini adik Nazwa? Ke perkampungan Majapahit. Perkampungan Majapahit? Ya. Jadi di sebuah tempat yang sampean anggap itu adalah merupakan sebuah perkampungan kuno pada era kerajaan Majapahit gitu adik Nazwa? Ya. Ini kita harus melewati aliran sungai ini adik Nazwa? Ya. Di sungai ini Om, itu ada penunggunya Om. Semacam buaya berwarna putih itu Om. Ayo kita lanjut ke sana Om, ke perkampungan Majapahit. Ini kan Om penasaran, semacam buaya putih. Buaya putih itu buaya beneran atau buaya apa? Ya, buaya beneran Om. Buaya beneran? Ya. Yuk kita jalan yuk, kita langsung nyebrang sungai ini. Jadi di mata adik Nazwa ini, di sini terlihat ada semacam buaya putih. Ini kita mau diajak ke sebuah tempat yang dulu merupakan perkampungan kuno gitu adik Nazwa. Ya. Tahu kalau tempat ini perkampungan kuno dari mana sampean adik Nazwa? Dari orang tua saya Om. Orang tua sampean menceritakan bahwa tempat ini dulu merupakan sebuah perkampungan kuno gitu. Ya. Zaman sering diceritakan seperti itu. Ya. Adik Nazwa ini kelas berapa sekarang? Masih kelas 3. Kelas 3 SD? Ya. Umur berapa berarti? Umur sekitaran 9 tahun. 9 tahun. Sudah pacaran? Belum Om. Teman? Ya. Belum berani pacaran? Belum. Sekolah dulu ya? Ya. Ini adalah merupakan sebuah ladang warga yang dimana di sekitar tempat ini banyak sekali tanaman serai dan juga buah-buahan seperti alpukat dan pohon pisang. Dan kita diajak adik Nazwa mereview sebuah lokasi yang ini lereng gunung apa adik Nazwa namanya? Anyasmoro. Gunungan Anyasmoro. Ya. Nah di sini banyak sekali buah-buah yang jatuh, buah mangga. Dan kebetulan adik Nazwa ini rumahnya dekat dari kebun ini, nggih, adik Nazwa. Nggih. Adik Nazwa ini sering main ke tempat ini? Sering. Rumahnya sering. di saat apa? Sepulang sekolah dan selibur sekolah. Sering main ke tempat ini? Iya. Tidak dimarahi sama orang tua? Kadang sih Om. Kenapa kok dimarahi adik Nazwa? Kan saya tidak boleh main ke sini, tapi saya itu tidak bilang diam-diam ke sini. Oh jadi main ke tempat ini secara diam-diam? Ya. Tanpa izin dari orang tua? Ya. Kalau ketahuan pasti dimarahi? Iya. Oke. Ini anak nakal berarti ya namanya ya? Iya? Iya. Tidak berbakti dan tidak nurut sama orang tua gitu ya? Lokasi ini Om, itu sering terdengar suara gamelan kalau malam. Suara gamelan? Ya. Gamelan itu yang sama maksud itu seperti apa adik Nazwa? Seperti wayang-wayang gitu loh Om. Emang sama tahu Iya. gamelan itu apa? Karena orang di sini itu sering menanggap gamelan itulah wayang. Jadi warga sini tuh sering menanggap wayang? Iya, karena warga sini suka gamelan. Jadi sampean tahunya itu gamelan tuh seperti apa adik Nazwa? Kita heran, sampean kan anak kecil adik Nazwa, kelas 3 SD. Tapi kok senangnya main di tempat-tempat angker seperti ini? Saya punya teman banyak Om di lokasinya Om. Sampean punya teman di sini? Ya, itu Om. Di situ itu ada rumah teman saya Om, yang bernama Alex. Rumah temannya adik Nazwa? Iya, bernama Alex. Namanya Alex? Iya. Loh, di mana adik Nazwa? Itu loh Om. Oke, kita ke sana ya. Iya. Sampean juga sering main di rumahnya siapa namanya? Alex. Alex itu? Iya. Itu teman terdekat saya Om di sini. Teman apa? Teman terdekat itu loh Om. Teman terdekat. Ya. Namanya Alex. Ya. Di mana adik Nazwa? Ini Om. Batu itu? Ya. Loh, ini bukan batu. Terus? Rumah. Rumah? Iya. Di penglihatan Om
seperti batu, tapi kalau di penglihatan saya itu rumah Om. Memang batu deh, sama cok ngelantur ya. Katanya ini rumah. Kita oke kan saja lah, kita iyakan saja. Ini adik Naswa ini mungkin beda dengan anak-anak yang lainnya dan memang kita sebagai orang awam itu lihat seperti batu. Naswa, ini rumah ya di sini ya? Ya. Terus apa yang Heman lakukan di tempat ini? Ya bermain seperti anak-anak biasa gitu loh Om. Seperti biasa, terus kita makan, terus aku pulang. Hah? Sama dikasih makan juga di sini? Ya, seperti makanan bangsa jin. Bangsa jin? Apa itu masalah bangsa jin? Tidak ada nasi sama sekali. Di meja makannya itu cuma ada daging doang Om. Daging babi yang besar Om. Tapi daging babinya itu masih utuh Om. Sama kayak daging monyet gitu Om. Tapi saya tidak memilih makanan itu Om. Saya lebih memilih makanan ikan mujair Om. Jadi di meja makan di rumah yang namanya siapa? Alek, banyak sekali makanan yang katanya daging babi hutan itu ya? Ya. Itu masih utuh wungkul gitu. Terus daging monyet? Ya. Itu di meja makan itu ada daging monyet? Ada, tapi saya tidak makan itu Om. Saya makan ikan mujair, kan Om tahu saya juga Islam. Oh, jadi gitu ya. Jadi adik Naswa ini bisa membedakan antara makanan haram dengan makanan yang tidak haram gitu ya. Adik Naswa ini lebih memilih ikan mujair gitu ya untuk dimakan. Tapi nggak marah itu siapa keluarganya Alek ketika jalan milih makanan itu sama milih makanan itu? Nggak marah? Enggak. Dan setiap hari sama main ke tempat ini selalu diberi makanan gitu. Oh, insya Allah. Jadi Om, di sini itu Om, seperti pondasi itu Om, pondasi rumah gitu Om. Pondasi rumah? Iya. Itu tapi sebenarnya itu istana yang megah Om. Istana yang megah? Iya Om. Tapi Om jangan itu Om, jangan melirik ke kanan, nanti orangnya marah Om. Karena penjaganya itu Om besar-besar Om. Badannya besar-besar Om. Galak juga, memegang tombak. Galak juga. Jadi Om ini nggak boleh melirik ke sebelah kanan gitu ya? Takutnya penjaganya marah. Yang penjaganya itu besar-besar dan juga memegang tombak gitu, dan coba. Ya. Oke. Di sana itu Om, kan jurang Om. Seperti kerajaan gaib. Di mana? Di situ. Di bawah jurang sana. Ya. Takutnya nanti kalau Om aku ajak ke sana, Om nggak bisa pulang. Kenapa kalau sama ajak ke sana nggak bisa pulang, Dek Najwa? Di dalamnya itu Om, banyak orang-orang cantik Om. Banyak orang-orang cantik? Iya, nanti Om nggak mau pulang. Jadi kalau Om ke sana, Om takutnya itu kerasan dan nggak mau balik pulang lagi. Ya. Karena banyak orang cantik gitu ya. Di dalam jurang sana, Dek Najwa? Ya. Di belakang saya ini itu ada kuburan Om. Kuburan apa, Dek Najwa? Kuburan pusaka. Kuburan pusaka. Pusaka dan harta karun. Dan harta karun. Di mana? Ini Om. Oh, ini. Iya, batu ini itu dikasih tanda sama orang Majapahit. Jadi batu ini merupakan pertanda bahwa di sini memang ada harta karun di bawah batu ini. Tapi Om jangan bilang ke siapa-siapa ya. Nanti takutnya harta karun dan pusaka di dalam ini dicuri. Oh gitu ya, Dina. Jadi ketika nanti Om cerita ke siapapun, di bawah batu ini ada tempat penyimpanan harta karun dan pusaka, takutnya dicuri gitu ya. Jadi Om nggak boleh bilang ke siapa-siapa ini ya. Tapi ini sampai nyampe ke Om loh ya, nggak apa-apa ta? Ini jadi rahasia Om ya. Ini kok ada tanda seperti ini? Apa ini maksudnya, Adik Najwa? Ini tanda orang Majapahit diberikan tanda seperti ini biar kelihatan Om. Tapi itu Om jangan bilang ke siapa-siapa. Oke, siap. Jadi rahasia ini kita simpan pribadi, Adik Najwa. Dan saat ini kita eksplor kemana lagi, Adik Najwa? Masih ada tempat yang ingin sampaikan dan tunjukkan ke umum kita ini ya. Oke, siap. Di sebuah lereng pegunungan Anjas Moro, kita bersama Adik Najwa yang tempat ini sangat keren sekali. Yang di bawah sebelah kanan tuh jurang yang katanya ada perkampungan gaib gitu, Adik Najwa ya. Ya. Yang katanya kalau Om kesana takutnya nggak bisa kembali atau kerasan karena banyak orang cantik. Ya. Kok iso aja cagi yo, aneh. Oke, next kita akan diajak kemana lagi nih sama Adik Najwa ini.
Om. Hmm? Ini Om. Hmm? Ini itu batu Om. Iya, batu. Kenapa? Batu ini kalau saya buka di malam hari gini itu bersinar Om. Bersinar merah. Nah ini kan nggak bersinar ya Najwa. Lah kan ini siang. Hmm? Kalau malam itu bersinar cahaya. Bersinar cahaya, warna merah. Cahayanya warna merah. Yang batu apa itu Najwa? Batu merah delima. Merah delima? Ya. Itu jenis batu apa? Pusaka leluhur. Pusaka leluhur. Terus kalau misalnya ini pusaka leluhur dan diumpetkan di dalam batu ini, bisa nggak diambil? Enggak bisa Om. Hmm? Om jangan cerita ke siapa-siapa Om. Hmm? Takutnya ini diambil Om. Ini Oh itu gitu. batu pusaka Om. Jadi Om nggak boleh cerita ke siapapun. Kalau di dalam batu ini ada pusaka leluhur yang bernama merah delima. Ayo Om kita ke tempat lain Om. Oke. Jadi ini rahasia ya, Dek Najwa. Rahasia kita, tidak boleh menceritakan ke siapapun bahwa di dalam batu itu ada pusaka merah delima gitu ya. Yang itu katanya pusaka leluhur. Ini kita mau diajak ke mana lagi? Ke sana. Oke. Om, Hmm? pas pulang sekolah, pas adzan zuhur itu ada teman saya yang bernama Nisa. Nisa itu bercerita kalau dia itu pernah pingsan di sini. Dia apa namanya itu bertemu ular yang kepalanya manusia. Nisa itu teman-teman. Itu bermain di tempat ini. Pas duhur atau duhur. Itu bertemu ular yang berkepala manusia. Itu di mana? Di sana. Coba kita ke sana yuk. Jadi ceritanya seperti apa sih, Dik Najwa? Kok bisa bertemu ular berkepala manusia itu? Pas zuhur itu Nisa itu iseng bermain ke sini. Tapi dia itu berpencar sama yang lain Om. Dan Nisa itu ke sini Om. Ke sini terus dia itu menginjak sesuatu begini gitu. Dia rasakan seperti apa gitu Om. Dia itu Om saksikan Om. Oh, yang diinjak itu ternyata Ular berkepala manusia. di mana tempatnya? Di situ Om. Oke. Jadi Nisa itu teman-teman tuh menginjak ular berkepala manusia itu langsung pingsan ya? Iya. Itu di sebelah mana lokasinya? Oh di bawah batu itu? Ya. Tapi nggak tahu kemana ularnya Om. Oh, ular gaib ya Dek Najwa ya? Ya. Di situ Om. Itu rame banget Om. Rame? Iya. Situ aja di situ dulu Om. Nah, di sini itu Om. Rame karena banyak orang berteriak minta tolong di penjara. Orang berteriak minta tolong di penjara? Ya. Di mana itu? Itu Om. Om tidak mendengar apa-apa di Najwa. Memang ada apa di sekitar sini? Di dalam batu ini itu ada sebuah penjara Om. Di batu ini itu semua orang berteriak mau minta tolong untuk dibebaskan. Jadi di dalam batu ini sebenarnya sebuah penjara. Dan orang-orang yang dipenjara di dalam batu ini minta tolong dibebaskan. Memang siapa yang dipenjara di sini, Dek Najwa? Orang yang berbuat salah kepada bangsanya sendiri di masa lalu. Jadi yang dipenjara di dalam batu ini orang yang memiliki kesalahan atau berkhianat pada bangsa pribumi gitu. Terus dipenjara di sini. Ya. Ya. Jadi Om, di dalam batu ini itu Om, ada orang yang meminta tolong dilepaskan atau dibebaskan gitu Om. Mereka itu membuat kesalahan yang di masa lalu gitu Om. Jadi kita doakan saja mereka biar diampunin dosanya Om. Jadi gitu ya Dek Najwa ya. Jadi mereka semua yang minta tolong di sini memang alam kita kan alam berbeda ya Dek Najwa ya. Mungkin sampean bisa melihat tapi Om nggak bisa melihat bahwa di dalam batu ini merupakan sebuah penjara yang dimana tempat orang-orang yang dipenjara karena memiliki dosa di masa lampau gitu ya. Kita mendoakan gitu ya Dek, agar semua kesalahan mereka itu diampuni gitu ya. Oke Om, ayo kita pulang. Ini saya mau ngaji Om. Nanti kalau tidak pulang sekarang saya dimarahin ibu.
Oh gitu ya. Jadi ini waktunya adik Naswa ngaji gitu ya. Jadi jam saat ini waktunya adik Naswa ngaji. Kalau tidak ngaji di 5.000. Oke, yuk kita geser. Jadi teman-teman di sini di lereng Pegunungan Anjas Moro, kita sudah diajak keliling ya sama adik Naswa yang dimana di tempat ini di sebuah perkebunan ini terdapat sebuah tempat yang sangat mistis. Yang kalau kita ceritakan itu memang seperti di luar nalar dan tidak masuk di akal. Tapi ini di mata atau di pandangan anak indigo yang kita tidak bisa melihat, tapi adanya ini menceritakan bahwa di dalam batu tersebut ada sebuah penjara yang dimana di penjara di dalam batu itu terdapat orang-orang atau mungkinkah itu adalah roh-roh orang yang melakukan kesalahan di masa lampau. Jadi teman-teman, untuk kesempatan kali ini explore kita bersama adik Naswa anak indigo di lereng Pegunungan Anjas Moro yang dimana kita sudah diajak keliling tadi mereview sebuah lokasi yang sangat membuat bulu kuduk merinding. Mudah-mudahan tayangan kali ini bisa menjadikan hiburan untuk teman-teman semua di lereng Pegunungan Anjas Moro yang desa terpencil di lereng gunung ini. Kita sudah berhasil mengangkat sebuah kisah yang dimana kisah itu kalau diceritakan tentunya orang tidak akan percaya. Namun inilah kenyataannya, adik Naswa bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa melihatnya. Nah, kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Percaya tidak percaya itu terserah panjenengan semua. Yang penting kita sudah mengedukasi dan memberikan sajian, dan semoga tayangan kali ini bermanfaat dan bisa menjadikan hiburan. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu tayangan dalam video kali ini maupun narasi yang kami sampaikan, karena saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, kilap maupun lupa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.